Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Spot Horor. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Malam Pengantin. Pernikahan Mila menyenangkan di hari resepsi saja. Sisanya adalah malam-malam di neraka. Kisah ini disampaikan oleh Wawan, usianya sekitar 35 tahun. Kejadian ini menimpa kakaknya, Mila. Menurut Wawan, seingatnya cerita ini berlangsung sekitar tahun 2004 atau tahun 2005. Kakaknya berusia 19 tahun waktu itu. Masih baru lulus SMA. Mila adalah anak yang pintar di sekolah. Peringkatnya paling turun, ya peringkat 3. Juara 1 adalah langganan. Tapi sayang, keinginannya untuk kuliah harus terkendala ekonomi keluarga yang buruk. Ayah Mila dan Wawan hanya seorang tukang becak di pasar. Ibunya sakit-sakitan di rumah. Wawan masih SMP waktu itu. Karena itulah, Mila terpaksa mencari kerja. Dari kenalan ayahnya, Mila mendapat pekerjaan di sebuah toko. Toko itu milik Tamrin, seorang pria berusia 34 tahun. Tamrin dulunya begajulan. Sewaktu-waktu dia merantau ke Malaysia. Ketika pulang, dia membawa banyak uang. Uangnya untuk modal membuat toko. Begitulah dia kemudian dikenal sebagai orang kaya. Soal percintaan, Tamrin kurang beruntung. Dia sudah 2 kali menikah. Istri pertamanya meninggal karena kecelakaan. Sedangkan istri keduanya, raib entah kemana. Katanya kabur dengan seorang pria ke Malaysia. Secara penampilan, Tamrin cukup menarik bagi wanita-wanita yang sering datang ke tokonya. Rambutnya kelimis, bajunya necis, celana selalu levis. Selain itu, Tamrin terkenal ramah dan baik. Sudah beberapa wanita yang mendekati Tamrin, tapi Tamrin pilih-pilih. Sampai dia berjumpa Mila. Hatinya berbunga-bunga. Maka tak jarang kala sepi pembeli, Tamrin iseng menggoda. Mila awalnya tak tertarik, tapi terus digoda, membuat Mila mulai sering melirik. Tamrin tak buruk juga, apalagi Tamrin bilang kalau Mila mau dinikahi, dia mau menguliahkan Mila walau sampai S3. Maka setelah memantapkan diri menerima cinta Tamrin, Mila menikah dengan penuh sukacita. Acaranya besar-besaran, seolah-olah itu pernikahan pertama Tamrin. Semua orang memandang Mila sebagai wanita yang beruntung. Tapi, semua kebahagiaan Mila segera berakhir ketika acara selesai. Karena rumah Mila kecil dan tak ada kamar, Tamrin izin ke orang tua Mila untuk langsung membawa Mila ke rumahnya saja. Sesampai di rumah Tamrin yang besar, Mila langsung diajak ke sebuah kamar. Kamar itu sungguh besar, dengan sebuah dipan di tengah ruangan. Ada taburan bunga melati di atas kasur. Wanginya memenuhi kamar yang tak berjendela itu. "Tunggulah di sini, aku ada urusan sebentar," kata Tamrin memegang pipi Mila. "Baiklah abang." Mila tersenyum. Dia sungguh bahagia. "Kau mandilah dulu. Pasti lelah bukan?" kata Tamrin lagi. "Pasti. Tidak mungkin Mila tidur dengan abang dengan keadaan bau ketek begini," kata Mila. Resepsi seharian membuat tubuhnya penat. Ketika Tamrin keluar kamar, Mila bergegas mandi. Kamar mandinya juga luas. Airnya bisa diatur dingin atau hangat. Mila sempat kaget saat air yang mengucur terlalu panas. Setelah bisa menyesuaikan suhu, barulah Mila mulai mandi. Anehnya, air yang mengalir itu tercium bau harum, seumpama bunga melati. Hebat, bahkan air mandi bisa dibuat wangi seperti ini. Kalau kaya, apa saja bisa, pikir Mila. Setelah mandi, Mila mengenakan baju, lalu tiduran di kasur.
Setelah sejam sendirian di kamar, Tamrin tak datang juga. Mila penasaran, lalu hendak keluar kamar. Tapi pintu tak bisa dibuka, terkunci dari luar. Mila tak tahu kenapa dia dikunci di dalam. Tapi dia masih berpikir baik. Mungkin Tamrin ingin Mila lebih aman di dalam. Karena terlalu lelah, Mila merasa sangat mengantuk. Kepalanya terasa berat. Lalu perlahan-lahan, Mila tertidur. Tengah malam, Mila merasakan ada seseorang yang memeluknya dari belakang. Tangan orang itu mengelus lengannya, lalu ke arah perut, lalu terus turun. Dalam keadaan setengah sadar, Mila mulai merasakan sensasi yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Tubuhnya menggelincang. Lalu Mila mulai memutar tubuhnya, menghadap orang yang pastilah si Tamrin itu. Namun tubuh Mila kaku ketika melihat sosok yang memeluknya. Sesosok makhluk hitam legam dengan mata merah, perut buncit, dan gigi kekuningan menyeringai di depannya. Liurnya menetes dengan aroma busuk bukan kepalang. Mila melompat dari ranjang. Dia berlari ke arah pintu. Tapi pintu masih terkunci rapat. Dia menjerit sekuat tenaga, tapi tak ada yang membuka pintu. Entahlah kemana Tamrin. Tapi sosok itu sudah mendekat dan menggerayangi tubuhnya. Tubuh Mila lama-kelamaan menjadi lemas. Selang beberapa menit, Mila kelelahan berteriak lalu jatuh pingsan. Paginya Mila terbangun tanpa sehelai benang pun di tubuhnya. Di dekatnya Tamrin sedang memunguti bunga-bunga layu dan memasukkannya ke dalam plastik hitam. Dialah yang harus kau layani. Selama dia puas, kau akan dapat menikmati semua kemewahan ini. Kau juga bisa kuliah sesuai yang kau inginkan, kata Tamrin seolah-olah dapat membaca pertanyaan di kepala Mila. Apa maksudnya? Jadi, kau bersekutu dengan setan? Mila berang. Kamu pikir semua ini bisa didapat dengan cepat hanya dengan berdagang, Mila? Terserah, tapi aku akan pergi. Aku tidak mau terlibat. Kau itu jahat, Tamrin. Mila menangis. Masih terbayang di kepala Mila apa yang dia alami semalam. Benar-benar mengerikan. Semua bayangan itu membuatnya mual dan ingin muntah. Mila lari ke kamar mandi dan memuntahkan isi perutnya. Tamrin berdiri di depan pintu kamar mandi. Kau tidak bisa lari, Mila. Sekali kau lari, maka nasibmu akan sama dengan dua istriku terdahulu. Apa maksud kau, Tamrin? Hilang, Mila. Kau akan hilang, kata Tamrin. Mila terdiam. Itu adalah sebuah ancaman. Kau pasti lelah. Istirahatlah, kata Tamrin. Oh iya, jaga mulutmu. Kalau sampai ada berita buruk yang beredar soal aku, itu pasti dari kamu. Dan kamu tahu resikonya, kata Tamrin sambil membawa kantong berisi bunga itu keluar. Dari kebahagiaan luar biasa, dada Mila kini dipenuhi rasa takut luar biasa. Dia menangis sekeras-kerasnya, membanting perabotan di kamar sesukanya. Dia berang, tapi tak tahu harus bagaimana. Ketika waktu beranjak siang, Tamrin datang dengan makanan. Kau tak perlu khawatir. Kau tak perlu memasak dan mengurus rumah. Semua bisa kukerjakan sendiri. Kau hanya perlu melayani tuan, kata Tamrin. Mila terdiam, tak menyahut. Ketika Tamrin pergi, pintu kembali dikunci. Mila merasa dirinya disekap. Nanti ketika kau sudah terbiasa, kau boleh pergi kemanapun. Tapi sekarang, aku tak ingin kau lari, kata Tamrin. Malam kedua di rumah Tamrin, Mila tak dapat tidur. Bayangan sosok menyeramkan itu membuatnya merasa sangat takut. Apakah sosok itu akan datang lagi malam ini? Keringat dingin mengalir. Mila menangis semalaman. Paginya Tamrin membuka pintu kamar. Ikutlah denganku. Kita perlu bicara, kata Tamrin. Mila membuntuti Tamrin dari belakang. Mereka lalu duduk di ruang tamu. Kau tahu, Mila, kita sama-sama terjebak.
Kau korbankan aku. Sekarang kau bilang kau terjebak. Aku yang kau jebak, Tamrin. Tapi bila tak aku lakukan, aku yang akan menanggung derita, Mila. Aku sudah bersumpah dan berjanji kepada Tuan, kata Tamrin. Tapi itu bukan urusanku. Kau mati pun, aku tak peduli, kata Mila. Aku mengerti perasaan kau, Mila. Aku mengerti. Pembual kau, Tamrin. Sekali pembual, kau tetap pembual. Mila berteriak garang. Tamrin terdiam. Mila, aku ingin membuat penawaran. Aku hanya ingin bebas dari semua ini. Tak mungkin. Sekali kau menolak Tuan, kau akan dihukumnya. Aku tak peduli. Kau ingin membuat bapak dan ibumu sedih. Kau tahu, Mila, dia tak selalu datang. Dia hanya akan datang sebulan sekali. Kau hanya perlu melayaninya sebulan sekali. Sisanya kau dapat bersenang-senang dengan semua harta yang aku punya. Aku yang kau korbankan. Kau juga yang menikmati semua harta ini, kata Mila. Penderitaanku membuat perjanjian dengan Tuan tak kalah pedih, kata Tamrin. Pilihanmu hanya dua. Menolak lalu hilang dan keluargamu sedih, atau berkorban, menikmati kekayaan, lalu mengobati ibumu yang sakit-sakitan itu, kata Tamrin. Mila tak menjawab hingga Tamrin pergi. Berhari-hari Mila memikirkan kata-kata Tamrin. Sepanjang malam, dilaluinya dengan rasa trauma yang dalam. Pernah dia berniat bunuh diri, tapi ketika terbayang wajah ibu dan bapaknya, dipendamnya perasaan itu dalam-dalam. Suatu malam, Mila mengalami sebuah peristiwa aneh. Di antara tidur dan bangun, dia mendengar seorang perempuan menyebut namanya. Mila, Mila, Mila. Ketika Mila membuka mata, dia seperti melihat seorang wanita berdiri di pojok kamar. Namun tak lama, sosok itu menghilang. Sekian detik kemudian, di kejauhan, Mila mendengar suara peki kesakitan. Mila tak dapat tidur. Pikirannya melayang-layang. Sosok apa itu? Adakah hubungan dengan makhluk hitam legam itu? 2 minggu dihantui rasa takut dan ngeri, Mila menerima kabar yang tak menyenangkan. Di suatu siang, Tamrin pulang dengan tergesa. Kita harus ke rumah sakit, Mila. Ada apa? Tanya Mila. Ibumu kambuh, kata Tamrin. Mila panik dan mengikuti Tamrin. Kenapa kau mengajak aku menjenguk ibu setelah kau kurung aku di rumah? Kalau kau tidak menjenguk dan menjaganya, orang-orang akan curiga. Lagi pula, aku percaya kau tak akan macam-macam. Kalau kau membelot, Tuan akan menghancurkanmu, juga keluargamu, kata Tamrin. Mila bergidik. Jebakan itu susah dihindarinya. Barangkali yang bisa dia lakukan hanyalah pasrah. Melihat ibunya terbaring lemah, Mila merasa sangat sedih. Tapi hari itu Wawan melihat ibunya sebagai seorang yang berbeda, lesu dan tak terawat. Soal operasi ibu, nanti saya bicarakan dengan Mila, kata Tamrin. Ibumu sudah parah, Mila. Harus dioperasi segera, kata Tamrin. Mila kaget. Ibunya memang sakit-sakitan, tapi mereka jarang periksa karena ekonomi yang sulit. Kau tentu tahu apa yang harus kau lakukan. Aku tidak membiayai pengobatan ibumu dengan daun. Kau layani Tuan, dan kau tidak perlu mengkhawatirkan ibumu, kata Tamrin di perjalanan pulang. Mila termenung. Sudah kepalang basah, Mila menyetujui permintaan Tamrin. Selama hampir setahun, Mila harus menahan kengerian luar biasa setiap sosok itu datang. Sosok bermuka hitam legam itu membuat sekujur tubuhnya membeku menahan ngeri. Setiap ritual selesai, berhari-hari Mila tak nafsu makan. Tapi apa hendak dikata, dia terjebak semakin dalam. Di luar ritual-ritual ini, Mila mulai ikut menikmati kekayaan yang didapat Tamrin. Dia sudah mulai kuliah sesuai keinginannya. Ibu Mila juga mulai sehat. Semua tampak begitu baik. Orang-orang memandang Mila dan Tamrin sebagai pasangan yang serasi. Tapi tidak bagi Wawan. Dia dapat merasakan perubahan pada kakaknya.
Menurut Wawan, sebelum menikah, Mila itu lebih riang anaknya. Tapi setelah menikah, jadi lebih dingin, hemat bicara. Tapi waktu itu Wawan mikirnya mungkin karena sudah menikah. Wawan sesekali menginap di rumah Tamrin, tapi dia tak betah. Hawanya aneh, pengap, dan tidak nyaman. Lalu bagaimana dengan hubungan Tamrin dan Mila? Kata Tamrin, Mila bukanlah istrinya. Dia menikahi Mila hanya sebagai kedok. Dia tak boleh menyentuh Mila, atau tuanya akan marah. Jadi sebenarnya, mereka tidur di kamar yang berbeda. Namun yang menyakiti hati Mila, Tamrin seringkali pulang membawa perempuan di depan matanya. Perempuan-perempuan itu tak lain adalah pemuas nafsu Tamrin. Sementara itu, Mila juga sering mengalami peristiwa aneh. Dia sering ditemui sosok perempuan, berambut lebat, bermata sayu, dan sesekali tampak tersenyum. Sambil tersenyum, dia tampak seperti sedang berbisik, "Pergilah Mila." Sosok itu bahkan beberapa kali datang menemui Mila dalam mimpi. Tapi Mila tak berani cerita kepada siapapun. Mila benar-benar jadi perempuan yang tertutup. Bulan ke-12 di suatu malam yang dingin, pukul 12 malam, Mila terbangun. Sosok itu berdiri di depannya. Mila sudah terlalu lelah. Dia memutuskan untuk mengajak sosok itu bicara. "Siapa kamu? Aku pernah ada di posisimu," kata sosok itu. "Kamu istri Tamrin." Sosok itu mengangguk. Lalu sekian detik kemudian, tubuhnya seperti tertarik ke belakang. Dia berteriak keras. Ada kekuatan yang mengusirnya pergi. Tak lain dan tak bukan, itu adalah Tuan. Nampaknya Tamrin meminta Tuan memberikan penjagaan pada rumah itu. Tapi percakapan singkat itu membuat Mila penasaran. Seperti ada sesuatu yang hendak disampaikan sosok itu. Tapi bagaimana caranya? Sewaktu-waktu Mila pulang ke rumah. Disitulah Wawan iseng bertanya ke Mila. "Kakak ndak bahagiakah sama Bang Tamrin?" tanya Wawan. "Kenapa kau bertanya begitu? Tak pernah sekalipun aku lihat kakak tersenyum lagi." "Adapun hanya sesekali," kata Wawan. "Ceritalah kak," tambahnya. "Kau kenal orang yang bisa jadi perantara gaib?" tanya Mila. "Untuk apa kak? Kenal atau tidak? Jawab saja." Wawan mengingat-ingat. Dia teringat seorang temannya yang di sekolah sering diledek karena bapaknya adalah seorang dukun. Maka hari itu juga, Mila dan Wawan pergi. Mila masuk ke dalam, sedangkan Wawan disuruh menunggu di luar. Saat keluar, Mila tampak marah dan kesal. Dia baru saja mendengar sebuah rahasia. Jadi, di dalam, Mila dibukakan pintu ke alam yang berbeda. Dia berjumpa mantan istri Tamrin. Sosok itu bercerita kalau dia ingin menyampaikan semua kebusukan Tamrin. Tapi setiap dia ke rumah itu, sosok hitam itu mengusirnya. Dia berterima kasih Mila mau menemuinya. Sosok itu bercerita kalau Tamrin itu licik. Ibu Mila yang sempat sakit tak lain adalah ulah Tamrin. Dia mengirim teluh agar Mila kasihan dengan ibunya. Lalu mau diperbudak dalam ritual laknatnya. Makanya Mila marah besar. Wawan tak tahu apa-apa waktu itu. Namun sepanjang jalan, Mila tampak gusar. Wawan tak berani bertanya, walau penasaran, masalah seperti apa yang dihadapi kakaknya. Sementara itu, Mila menyiapkan sebuah pembalasan. Jadi dengan petunjuk ayah teman Wawan, Mila memutuskan untuk melakukan ritual perjanjian dengan sesuatu yang Tamrin sebut Tuan. Mila tak menceritakan secara rinci cara ritual ini ke Wawan. Tapi salah satunya adalah Mila harus mengiris lengannya. Itu membuat Mila antara hidup dan mati. Karena kehabisan banyak darah. Antara sadar dan tidak, Mila merasa ada sosok yang mendekat. Ia kenal aroma itu. Dialah yang disebut Tuan. Maka malam itu, tanpa sepengetahuan Tamrin yang sedang pergi dengan perempuan-perempuan penghiburnya, Mila meminta sesuatu kepada sosok itu. Kematian. Dan ketika Tamrin datang,
Dia merasakan sesuatu yang aneh mengikutinya. Sekelebat-sekelebat, dia melihat sosok Tuan dari kaca mobilnya. "Tuan, ada apa Tuan? Apakah Tuan marah? Apa kesalahan saya?" Tamrin panik. "Aku bukan tuanmu. Aku telah punya budak yang baru," kata sosok itu. Lalu pandangan Tamrin menjadi gelap. Dia menabrak sesuatu, membuat mobilnya terguling. Nyawanya seperti ditarik paksa dari tubuhnya. Tamrin wafat di tempat. Lalu, apa yang terjadi dengan Mila? Dia melanjutkan hidup dengan terus mengabdi pada Tuan. Kekayaan warisan Tamrin juga cukup untuk menghidupinya hingga sekarang. Mila memang pintar. Daripada harus diperbudak untuk orang lain, dia menjadi budak untuk dirinya sendiri. Walau sampai sekarang hal itu dia rahasiakan, namun Wawan tahu, karena Mila bercerita kepadanya. Wawan sering diminta menyiapkan ritual setiap bulan. Perasaan Wawan sampai sekarang campur aduk. Mau tidak terlibat, tapi harta dari ritual itu cukup menghidupinya dan keluarga. Demikianlah kisah menyeramkan yang dialami oleh Mila. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.